Oke. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Baik. Oke. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, dengerin Ibu. Ibu kasih cek sound kalau Ibu bilang bagaimana sekarang jamnya 45:45 siap gitu ya. Oke, udah enggak? Bagaimana sekarang? 45:45 siap. Kurang semangat. Sekali lagi bagaimana sekarang? 45:45 siap. Oke, dengan begitu berarti kita udah semangat belajar hari ini. Nah, minggu lalu sebelum pelajaran hari ini pelajaran apa tentang Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang toharo? Kita sedikit mengulang ke belakang. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Sedikit aja untuk mengulang. Apa itu toharo? Pengertiannya aja. Nah, adik. Oke, benar. Yang lain? Siapa lagi? Nah, toharo adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, sekarang kita masuk. Buka buku paketnya dulu. Buku paketnya dibuka. Masuk pelajaran Bab Pagar. Buka buku paketnya, dibuka. Setelah toharo. Halaman 47 dibuka semuanya. Di situ ada apa temanya? Indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah. Oke. Sholat berjamaah. Sering nggak sholat berjamaah? Oke, ini hal yang sering kita kerjakan. Tapi apa itu sholat berjamaah? Pengertian itu sendiri apa itu sholat berjamaah? Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, sebelum kita memulai mata pelajaran sholat berjamaah itu, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu setelah kalian belajar tentang sholat berjamaah itu kalian harus bagaimana, kalian harus gimana tentang sholat berjamaah ini. Nah, pencapaiannya ini. Yang pertama, menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, memahami ketentuan sholat berjamaah. Nah, setelah kita udah melaksanakan sholat berjamaah, timbullah indikator pencapaian. Namanya, kenapa indikator pencapaian itu maksudnya setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, apa follow up yang kita lakukan ke depannya? Yang pertama, tentunya kita melaksanakan sholat secara berjamaah lagi, nggak sholat sendiri-sendiri lagi, ya kan? Nah, selanjutnya mendeskripsikan rukun sholat berjamaah, menjelaskan keutamaan sholat berjamaah, menjelaskan syarat dan ketentuan sholat berjamaah, menjelaskan tata cara sholat berjamaah. Inilah yang kita akan pelajari hari ini. Oke, selanjutnya apa itu? Siapa yang bisa menjelaskan pertama apa itu sholat berjamaah? Rakyat. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam. Ya, benar. Kasih aplaus dulu untuk Rakyat, udah berani menjawab. Nah, kita dengarkan ini. Dengar. Oke, berarti benar yang pengertian dari Rakyat benar atau salah? Benar. Kita lanjutkan pengertiannya. Jadi pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan atau dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam. Oke, itu pengertiannya. Boleh dicatat loh. Boleh dicatat karena itu mana tahu keluar di ujian.
di samping ada yang menjadi imam, tentunya yang lain ini apa namanya? Makmum. Makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Oke, kakak tanya, mana pahalanya yang lebih banyak sholat berjamaah atau sholat sendiri? Berjamaah. Kenapa? Karena siapa yang bisa jelaskan? Karena iya, pahalanya tentunya lebih banyak sholat berjamaah. Bahkan sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Dinaikkan derajatnya sama Allah 27 kali derajat. Kita dengarkan yang ini ya. Dengar nggak? Kalian tahu bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Artinya bahwa kalau ada yang melakukan maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Oke, skip. Tadi katanya hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad. Nah, dicatat hukum sholat wajib berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Tadi yang dengar, apa arti sunnah muakkad? Yang dengar, kalian yang dekat tuh. Nah, dicatat sunnah muakkad itu adalah sunnah yang diwajibkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat wajib berjamaah. Hukumnya adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang diwajibkan. Nah, ada ulama lain mengatakan fardu kifayah. Artinya apa lagi fardu kifayah itu? Dicatat. Nanti kan kalau ditanya apa arti sunnah muakkad itu udah tahu. Fardu kifayah itu udah tahu artinya apa. Fardu kifayah. Nah, dicatat. Sholat sunnah muakkad artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Itu dia hukum sholat wajib berjamaah. Sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan, berarti sunnah yang sangat sunnah wajib dibilang. Nah, ulama lain mengatakan fardu kifayah. Apa Bu artinya fardu kifayah ini? Fardu kifayah artinya, coba dicatat. Fardu kifayah artinya bahwa kalau ada yang melakukan, fardu kifayah artinya kalau ada yang melakukan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Itu arti fardu kifayah. Fardu kifayah artinya bahwa kalau ada yang melakukan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Nah, artinya tadi hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ulama lain mengatakan fardu kifayah. Artinya sholat sunnah ini kalau udah ada yang lain mengerjakan, gugurlah kewajiban kita semua, nggak apa-apa. Arti sunnah itu kan dikerjakan berpahala. Ya benar. Nah, itu dia fardu kifayah kan dilanjut. Nah, katanya tadi, tapi yang lebih kuat itu hukumnya lebih ke sunnah. Ingat ya. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat maghrib adalah 27 derajat. Nah, ini tadi keutamaannya. Keutamaan dari sholat sunnah berjamaah itu 27 derajat. Dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati afdalu ala sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Nah, ini hadisnya. Ani bin Umar qala Rasulullah, apa kata Rasul? Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi sampai sini siapa yang mau masih sholat sendiri? Utama ini laki-laki. Laki-laki wajib sholatnya berjamaah di masjid. Kenapa? Karena setiap hitungan langkahnya, setiap ke masjid itu dihitung pahalanya. Kalau perempuan
lebih baik di rumah. Laki-laki sholat di masjid ya. Ini dicatat syarat sah sholat berjamaah. Ada imam, makmum mengikuti imam. Seperti kebiasaan. Sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Iya, catat. Tunggu pula. Coba lah tutup buku coba. Tahu nggak syarat sahnya? Sahnya sholat berjamaah. Nampaknya sholat berjamaah sering kita lakukan, tapi sering salah. Syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, tata caranya bagaimana. Ada makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Apa maksudnya nih? Saya bisa menerangkan, siapa yang bisa jelaskan? Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Artinya sholat berjamaah sah apabila sholat dikerjakan dalam satu tempat. Artinya ibarat satu masjid. Nah, ibu tanya, kalau contoh masjidnya tingkat, ada orang yang sholat di bawah, sholat di atas, sama sholat berjamaah. Kenapa sah? Karena ada imam. Ya, pertama ada imam. Apa lagi? Satu tempat. Apa yang menghubungkan sholat itu sah di masjid itu? Ada penghubungnya, yaitu apa? Tangga. Nah, tangga masjid itu. Jadi nanti jangan pula ada sholat berjamaah gini. Misalnya rumah dia dekat dari masjid. Allahu Akbar, azan. Dia mau sholat, aku dekat kau dari masjid, dia udah azan, ikuti aja kan, dengar tuh kan kalau orang sholat imamnya kan Allahu Akbar. Ini kok tidak di rumah, sah nggak itu? Kenapa? Karena ada penghubungnya. Ya, berarti paham, udah. Mana itu? Imam bukan asal imam. Imam juga punya ketentuan. Coba catat ketentuan, ada nggak di sini? Ketentuan imam. Ada. Mana ada? Coba catat ketentuan imam. Kedudukan seorang imam dalam sholat berjamaah. Siapa yang udah pernah imam sholat berjamaah? Yang jadi imam. Iya. Di mana? Di rumah. Bisa aja. Imam sholat bukan hanya di masjid. Bisa imam untuk adiknya. Yang penting ada makmumnya kan itu tadi syarat. Yang penting ada makmumnya. Hah? Kelas. Praktek. Enggak. Oh, masya Allah. Siapa lagi laki-lakinya nih? Mungkin laki bisa tanggung jawab yang jadi imam. Nah, jadi imam itu dia harus mengetahui syaratnya dulu apa, hukum serta perkara yang membatalkan sholat. Apa aja yang membatalkan sholat? Ayo kita ulangi dulu, apa aja yang yang membatalkan sholat. Misalnya kita lagi sholat, apa yang membatalkan sholat? Bergerak lebih dari Ya, bisa. Ketawa. Kenapa dia ketawa? Tiba-tiba Tadi dia ketawa ya, nggak boleh main ya, itu dia. Tadi itu dia imam, apalagi dari depan, nggak boleh kayak gitu ya. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya. Jadi imam nggak boleh sembarangan orang. luas. Wawasan agamanya. Imam ini karena dia menanggung jawab berapa orang nih makmumnya, dia tanggung jawabnya itu agamanya. Yang selanjutnya berakal sehat. Orang gila bisa nggak jadi imam? Bisa. Bisa? Ya. Hah? Diam. Ada film mana nggak ada orang gila jadi imam? Berakal sehat, dengar dia artinya apa ya? Tidak gila. Balik, apa tuh balik? Balik. Apa dari balik Ryan? Balik dari dewasa atau dewasa. Kayak ini udah sunat, tuh dewasa tuh balik. Kayak dong.
berdiri di posisi depan. Seorang laki-laki atau boleh juga Perempuan. perempuan. Nah, kenapa boleh perempuan imam itu? Perempuan imam, ya perempuan imam apabila tidak ada laki-lakinya ya boleh. Seorang perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Itu dia. Gak boleh lah perempuan imam tapi masih ada laki-laki. Kalau masih ada laki-laki itu imamnya. Ya, paham ya? Laki-laki nggak tahu cara imam nih. Gimana? Kalau laki-laki nggak tahu cara imam. Ya jangan imam dulu, kan tadi udah ada syaratnya. Nah, mungkin dia harus belajar lagi. Bagaimana bisa memantaskan diri untuk jadi Ini ada syarat makmum juga. Ini ada nggak? Ada. Udah baca deh. Niat kali. Nah, syarat makmum bukan imam aja yang punya syarat. Makmum juga punya syarat. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jangan pula dia makmum tapi dia duluan geraknya menduluan imam. Ya, siapa yang kayak gitu pernah? Aku pernah sholat di masjid kan, kita rumah. Pas tahiyat kan lagi nih, ditanya sih muka bocil gini. Iya, oke. Tuh, dia ngece ya, main-main di lantai sholatnya. Ya, paham ya? Harus mengikuti imam. Kayak mana niat makmum? Makmum berniat. Coba contohnya sholat maghrib kayak mana? Jadi makmum niatnya. Siapa yang tahu niat sholat maghrib berjamaah? Jadi makmum dia. Rayat niat sholat maghrib makmum berjamaah. Gak tahu kan? Katanya tahu semua. Apaan? Gak tahu. Gak wajib. Sholli. Sholli pada maghrib. Sholli. Fardu. Apa? Ini jadi makmum. Sholli fardu. Sholli fardhu maghribi salasatu rakaatin. Imam jadi imam berarti. Kalau dia gini. Salim fardu maghribi Makmuman atau salah satu imaman. Mana yang jadi makmum, mana jadi imam? Makmumah. Ini makmum. Ketika dia jadi makmum, bacanya jadi ini. Ketika dia jadi imam, bacanya jadi ini. Lillahi Ta'ala. ta'ala. Nah, pusing sama Sholli fardu al-maghribi Sholli fardhu maghribi salasatu rakaatin makmuman lillahi ta'ala jadi makmum, imaman lillahi ta'ala jadi imam. Paham ya? Pokoknya niat ya. Mau dilafazkan, mau enggak, yang penting nih niat. Itu bela apa? istirahat. Iya. Kapan depan depan. Nah, sekarang kita akan membahas dengan makmum masbuk. Dikit lagi yang apa ya? Adalah makmum yang Oke, pernah dengar masbuk nggak? Nah, Apa arti masbuk? bangun yang ketinggalan sholat 2 rakaat. Ya, bener. Di masbuk itu ketinggalan. Jadi kalau masbuk itu gimana? Kita nggak boleh salah kalau ini salah. Kita nggak boleh? Hah? Salah. Oke. Mas, di buku ada makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat
membaca surah Al-Fatihah. Baca imam di rakaat pertama. Jadi itu boleh ikut sholat nggak waktu dia sholat berjamaah? Iya, nanti pas imam salam dia bangkit untuk ganti Iya, sholat. harus ganti sholat. Misalnya, contohnya, dia datang di rakaat kedua, dia ganti berapa? 2. Satu lagi, Satu. bangkit, ganti satu rakaat lagi kan? Kalau dia nya datang pas di rakaat ketiga, gantinya sholat asar, gantinya sholat berapa? 1 lah. Coba. Oh iya kan sih ini dong. Rakaat kan? Kalau dia sholat maghrib, dia datang di rakaat kedua, satu berarti langsung salam. Itu dia ngerti ya Mas Buk ya berarti ya? Al-Fatihah bersama jamaah di rakaat yang pertama. Iya, sama semuanya. Oke, udah selesai. Kapan? Oke, itu materi kita hari ini. Makasih. Besok tugasnya meringkas semua yang Ibu jelaskan hari ini, oke? Ya. Jadi tadi kesimpulannya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau Lebih. adanya imam dan makmum. Udah paham berarti ya? Paham. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Insya Allah Oke. tidak. Kalau tidak paham berarti ya. Oke. Ya. Sebelum menyudahi, melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tuh, mereka kan ada. Ya, enggak.